Alhamdulillah, Maulana al-Karim, mukrimina bitafhimi wa tabyini wa ta'lim. Wa sallallahu wasallam ala abdihil mujtabal mustafa dhil khuluqil azim. Al-hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-ghurril muhajjalin. Wa ala jami'il malaikatil muqarrabin. Wa jami' ibadillahi salihin. Wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita masih merenungkan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasannya Sayyidah Maryam alaihissalam setelah beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan Allah katakan bahwasannya hal itu sudah merupakan takdir, qadha, ketentuan yang telah Allah tentukan kepada dirinya, sehingga Sayyidah Maryam alaihissalam menerima takdir tersebut, menerima qadha tersebut, menerima ketentuan yang telah Allah tentukan kepada dirinya. Hingga akhirnya malaikat Jibril, setelah itu malaikat Jibril alaihissalam meniupkan ruh ada di lubang yang ada di baju Sayyidah Maryam alaihissalam. Sehingga ruh tersebut masuk ada di dalam rahim beliau. Sehingga beliau pun mengandung seorang anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau sedang mengandung, beliau merasakan berat akan dirinya. Dan beliau merasa khawatir takut apa yang akan dikatakan oleh manusia ketika mereka melihat bahwasannya beliau sedang mengandung. Sehingga beliau bercerita kepada bibi beliau. Bagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya istri daripada Nabi Zakaria alaihissalam yang bernama Asya, beliau adalah bibinya Sayyidah Maryam. Bibi Sayyidah Maryam. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwasannya istri Nabi Zakaria itu bukan bibinya, tapi saudarinya Sayyidah Maryam. Ada dua riwayat. Walhasil, beliau Sayyidah Maryam ketika beliau merasa berat karena sedang mengandung dan merasa khawatir apa yang akan dikatakan oleh manusia terhadap dirinya, sehingga beliau bercerita atas apa yang terjadi kepada dirinya kepada istri daripada Nabi Zakaria alaihissalam, Asya. Sehingga beliau menemui istri Nabi Zakaria ketika pertama kali beliau melihat Asya, beliau langsung menemuinya dan memeluk Sayyidah Asya, memeluk saudarinya atau memeluk bibinya. Sehingga kaget. Sayyidah Asya pun kaget. Dan beliau, istri Nabi Zakaria, Sayyidah Asya, merasa bahwasannya Sayyidah Maryam mengetahui akan dirinya sedang mengandung. Karena Sayyidah Asya dan Sayyidah Maryam itu mengandung dalam waktu yang sama. Sayyidah Asya mengandung Nabi Yahya, Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa dalam waktu yang sama. Nah, ketika Sayyidah Maryam memeluk Sayyidah Asya, istri daripada Nabi Zakaria, Sayyidah Asya merasa bahwasannya ini memeluk aku berarti dia tahu
mengucapkan selamat kepada diriku. Sangkaan beliau seperti itu. Beliau merasa bahwa Sayyidah Maryam telah mengetahui bahwasannya dirinya sedang mengandung. Padahal beliau belum memberitahukan kepada Sayyidah Maryam. Sehingga Sayyidah Asya, beliau mengatakan kepada Sayyidah Maryam, apakah kamu mengetahui bahwasannya saya ini sedang mengandung? Kemudian Sayyidah Maryam pun juga mengatakan kepada dirinya, kepada Sayyidah Asya, dan apakah kamu juga mengetahui bahwasannya aku ini juga sedang mengandung? Kemudian diceritakanlah cerita bagaimana Sayyidah Maryam bisa mengandung. Padahal beliau adalah sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kita ketahui bahwa Sayyidah Maryam tidak ada seorang pun yang menyentuh beliau. Dan beliau belum menikah. Sehingga beliau ceritakan bagaimana ceritanya beliau bisa mengandung. Beliau ceritakan semuanya kepada bibi beliau, atau di riwayat yang lain kepada saudari beliau, Sayyidah Asya, saudara istri daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Sehingga Sayyidah Asya pun mempercayainya, ya, langsung meyakininya, karena memang benar Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asya itu hidup dalam satu rumah yang penuh dengan keimanan, ya. Rumah yang penuh dengan keimanan. Sehingga Sayyidah Asya mengetahui bahwasannya tidak mungkin Sayyidah Maryam melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Setelah Sayyidah Maryam menceritakan cerita tersebut, Sayyidah Asya langsung mempercayai beliau. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasannya ketika kita mendapatkan satu masalah, jangan kita menyimpan masalah tersebut. Ya, kita simpan, ya, tidak mau konsultasi sama kepada seseorang yang memahami masalah tersebut. Ya, ini salah. Karena itu akan menyebabkan apa? Kerasahan di dalam hatinya. Ya. Mungkin itu akan menyebabkan depresi, nanti bisa menyebabkan terkalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia akan bunuh diri. Ya. Yang terjadi di zaman sekarang ini, sering terjadi zaman sekarang ini. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan kita simpan. Terus bagaimana? Nah, jangan kita simpan, jangan kita sebarkan juga. Terus bagaimana? Konsultasi, cerita masalah tersebut kepada seseorang yang benar-benar memahami masalah tersebut, yang benar-benar mengetahui apa solusi daripada masalah tersebut, ya, kepada orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Ya, ahla dzikir itu umum, siapapun. Ya. Pokoknya orang yang mengetahui dalam masalah apapun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahuinya. Kalau kalian tidak tahu apa solusi di dalam masalahnya, maka bertanyalah, konsultasi kepada orang yang memahami masalah ente. Ya, jangan ente pendem, jangan ente simpen. Ya. Tentunya yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala perihal masalah yang menimpa dirinya. Kemudian melaksanakan sebab, ya, tentunya. Ya, menceritakan, ya, konsultasi kepada seseorang yang memahami masalah tersebut sehingga akan memberikan solusi jalan keluar supaya keluar dari masalah tersebut. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, apa yang terjadi kepada Sayyidah Maryam, beliau tidak menyimpan. Beliau dan juga beliau tidak menyebarkan, ya, sehingga yang akan terjadi fitnah nantinya. Walaupun beliau dalam kebenaran, ya, beliau bukan seorang pelacur, ya, tapi beliau adalah seorang manusia yang suci dalam kebenaran, ya, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tapi beliau
beliau tidak memendam masalah tersebut, tapi beliau ceritakan kepada orang yang memahami masalah tersebut, yaitu kepada saudarinya sendiri atau kepada bibinya, yaitu istri daripada Nabi Zakaria. Kemudian setelah beliau Sayyidah Maryam menceritakan masalahnya kepada ceritanya, apa yang terjadi kepada dirinya, kepada istri daripada Nabi Zakaria, sehingga mereka berdua saling mengetahui masalah satu sama lainnya. Sayyidah Maryam mengetahui bahwa Sayyidah Asya sedang mengandung, Sayyidah Asya juga mengetahui bahwa Sayyidah Maryam sedang mengandung. Kemudian setiap kali diceritakan bahwasan setiap kali Sayyidah Asya bertemu menghadap daripada Sayyidah Maryam alaihissalam, beliau mendapati bahwa kandungan beliau yang ada di dalam perut beliau, yaitu Nabi Yahya, bersujud kepada kandungan yang ada di dalam perut Sayyidah Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sujud dalam arti bukan menyembah, tapi sujud dalam arti mengagungkan, menghormati. Karena mukjizat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada Nabi Isa itu melebihi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa sehingga beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menyembuhkan orang yang sakit ya. Yang mana secara zahirnya tidak mungkin untuk sembuh. Tidak diharapkan kesembuhannya, tapi beliau dengan mukjizat beliau bisa menyembuhkan penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyaknya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa mengungguli daripada Nabi Yahya. Sehingga Nabi Yahya pun di dalam kandungan ibu beliau bersujud ya, menghormati Nabi Isa yang mana ketika itu juga masih di dalam kandungan Sayyidah Maryam alaihissalam. Ya, sujud bukan berarti menyembah ya. Sujud bukan berarti menyembah Nabi Isa, bukan, akan tapi menghormati. Sebagaimana yang terjadi kepada keluarga Nabi Yusuf ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarganya, ayah, ibunya dan saudara-saudaranya untuk bersujud kepada Nabi Yusuf. Artinya apa? Bukan menyembah Nabi Yusuf ya. Karena yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dimaksud di dalam sujud ini artinya apa? Yaitu menghormati ya. Sujud penghormatan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam ya. Bukan berarti menyembah Nabi Adam, enggak, akan tapi sujud penghormatan. Ya. Karena sujud ini merupakan penghormatan ya, sujud penghormatan ini merupakan syariat di umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam agama Islam, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, penghormatan di dalam agama kita itu adalah salam. Ketika kita bertemu dengan seseorang, ya, maka kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, salamnya mereka, umat-umat terdahulu, salamnya mereka itu adalah sujud. Ya, dengan sujud. Kalau kita dengan ucapan salam, kalau mereka dengan sujud. Sujud, sekali lagi sujud bukan menyembah, tapi sujud penghormatan. Kemudian sehingga Sayyidah Maryam setelah beliau menceritakan cerita tersebut kepada Sayyidah Asya, istri daripada Nabi Zakaria, beliau pun menyendiri
Dan dikatakan di dalam tafsir bahwasanya beliau mengandung Nabi Isa alaihissalam dalam waktu 9 bulan. Itu pendapat yang masyhur. Tapi ada pendapat yang lain yang mana dikatakan oleh Ikrimah bahwasanya beliau mengandung Sayyidina Isa dalam waktu 8 bulan. Ada yang mengatakan lagi pendapat yang ketiga bahwasanya beliau Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa dalam waktu yang sebentar. Ya, ini pendapat yang sangat gharib ya, sangat aneh. Ya. Ini pendapat yang sangat aneh. Mungkin saja pendapat yang ketiga ini mengambil daripada zahir ayat fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya fa'aja ahal makhadu ila jira'in nakhlah. Ya, pendapat yang ketiga ini mungkin saja mengambil zahir ayat daripada fahamalathu. Kemudian ya Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam sehingga dia menuju ke tempat yang jauh, menyendiri dari manusia, menjauhi manusia. Fa aja ahal makhodu ya, menggunakan huruf fa. Fa aja ahal makhodu, kemudian datanglah waktu kelahiran. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan huruf fa, yang mana fa itu huruf atof ini faedahnya, maknanya itu litakib, ya, litakib. Ya. Berbeda dengan summa. Summa juga huruf atof, cuma faedahnya, maknanya itu litertib. Ya. Ya. Kalau fa itu apa? Waktu yang akan datang, cuma dalam waktu yang dekat. Tapi kalau summa, huruf atof summa, waktu yang akan datang dalam waktu yang lama. Saya kasih contoh. Misalkan dikatakan Ja'a Muhammadun fa Khalidun ya. Telah datang Muhammad fa Khalidun. Kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian dalam waktu yang sebentar datanglah si Khalid. Ya. Ja'a Muhammadun fa Khalidun. Telah datang Muhammad, kemudian setelah itu ya 1 menit kemudian, 3 menit kemudian ya dalam waktu sebentar datanglah Khalid. Ini fa litakib. Waktu yang sebentar. Tapi kalau summa enggak, waktunya sangat lama. Ja'a Zaidun summa Khalidun. Setelah datang itu Z, summa kemudian dalam waktu yang lama, 1 hari, 2 hari ya, atau 20 jam kemudian datanglah si Khalid. Nah, ini perbedaan di dalam ilmu nahwu ya. Jadi perbedaan fa sama summa. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Sayyidah Maryam ketika beliau mengandung sampai beliau melahirkan. Ketika beliau mengandung, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika beliau Sayyidah Maryam melahirkan dengan menggunakan huruf fa yang artinya litakib. Artinya setelah beliau mengandung, kemudian setelah itu dalam waktu dekat beliau langsung melahirkan. Nah, ini mungkin ini pendapat yang ketiga mengambil daripada zahir ayat ini. Tapi enggak dibantah oleh ulama ya. Kebanyakan ulama membantahnya. Mengatakan bahwa fa di sini, fa di dalam ayat ini itu fa-nya memang litakib tapi litakib bihasabiha. Litakib bihasabiha ya. Artinya litakib bihasabiha, waktu yang sebentar sesuai dengan waktunya ya. Waktu sesuai dengan waktunya ya. Litakib ya, menunjukkan waktu yang akan datang di dalam waktu yang selayaknya, yang sepantasnya, yang pas ya. Bihasabiha. Menunjukkan artinya litakib bihasabiha itu menunjukkan waktu yang akan datang di dalam waktu yang selayaknya, sepatutnya. Yang sesuai, waktu yang sesuai. Artinya berarti apa? Berarti artinya adalah bahwa ketika Sayyidah Maryam fahamalathu, kemudian Sayyidah Maryam mengandung ya. Mengandung Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia fantabadat bihi makanan qasiyya, kemudian beliau menjauhi daripada manusia,
mengambil tempat yang jauh karena beliau sedang mengandung. Fa aja ahal makhodu, kemudian ketika datang waktu beliau melahirkan, yaitu waktu yang sesuai ya dengan waktu kelahiran, yaitu setelah 9 bulan berarti, atau setelah 8 bulan. Ini yang dimaksud, yang benar ini. Ini pendapat yang benar, bahwa fa di sini bukan litakib saja, tapi litakib bihasabiha, untuk menunjukkan waktu yang akan datang di dalam waktu yang sesuai. Biasanya waktu yang sesuai untuk wanita ketika melahirkan itu waktunya setelah 9 bulan mengandung. Litakib bihasabiha. Ini 3 pendapat. Berapa lama beliau berada di perut Sayyidah Maryam alaihissalam? Kemudian juga diceritakan bahwasanya ketika beliau sedang mengandung Nabi Isa alaihissalam, beliau Sayyidah Maryam memiliki seorang teman, ya, yang kerjanya juga sama, berkhidmat melayani rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ada di mihrab. Yang temannya itu adalah seorang laki-laki yang bernama Yusuf An-Najjar, ya. Namanya Yusuf. Ya. Semakin lama Sayyidah Maryam mengandung, semakin kelihatan perutnya semakin besar. Ya, karena Sayyidah Maryam kan tugasnya kan, kerjanya kan beribadah kan, melayani, berkhidmat di dalam mihrab ya. Yang mana sering ketemu, Sayyidah Maryam sering ketemu dengan Yusuf karena sama-sama kerjanya sama ya. Sama ya, melayani, berkhidmat di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Yusuf An-Najjar ini melihat Sayyidah Maryam berbeda, perutnya tambah besar ya. Sehingga muncullah kecurigaan di dalam pikiran beliau, Yusuf ini. Yusuf ini mencurigai Sayyidah Maryam. Tapi pikiran-pikiran yang buruk itu, kecurigaan-kecurigaan yang terjadi kepada dirinya, beliau tolak. Beliau hilangkan itu. Kenapa? Karena beliau menyangka ini nggak mungkin ini. Nggak mungkin, Sayyidah Maryam tidak mungkin melakukan perbuatan yang buruk. Karena beliau adalah orang yang suci di dalam agamanya, di dalam ibadahnya, dan beliau juga memiliki keluarga yang suci. Tidak mungkin beliau melakukan perbuatan yang buruk. Nah, sehingga pikiran-pikiran yang datang di dalam pikirannya itu beliau tolak. Tapi karena semakin banyaknya pikiran yang masuk ke dalam otaknya beliau, pikiran beliau, sehingga Sehingga beliau tidak kuat sampai beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Sayyidah Maryam. Sehingga beliau bertanya kepada Sayyidah Maryam. Menemui Sayyidah Maryam dan bertanya. Beliau katakan, "Wahai Maryam, sesungguhnya aku ingin bertanya kepada kamu satu perkara. Maka kamu jangan terburu-buru untuk menjawab perkara tersebut." Maka Sayyidah Maryam mengatakan, "Apa itu? Apa yang ingin kamu tanyakan?" Yusuf ini mengatakan, apakah mungkin pohon itu ada tanpa adanya biji? Gak mungkin pohon itu langsung muncul begitu saja tanpa ada biji. Karena awal mulanya dari biji ya. Dan apakah mungkin tanaman itu ada tanpa ada bibit? Gak mungkin tanaman itu langsung ada. Pasti sebelumnya ada bibit yang menyebabkan tumbuh tanaman. Dan apakah mungkin seorang anak itu ada tanpa melalui perantara ayah? Ini pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidah Maryam. Maka Sayyidah Maryam menjawab, "Naam, iya, ada." Nah, Sayyidah Maryam pun mengetahui ini pertanyaan yang ditanyakan oleh Yusuf ini merupakan sindiran, ya, sindiran, tidak secara langsung ya.
Yusuf ini tidak secara langsung menanyakan keadaan Sayyidah Maryam, tapi beliau menanyakannya dengan secara halus ya, dengan sindiran. Tapi Sayyidah Maryam mengetahui maksud daripada Yusuf ini. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, "Na'am, yes, benar. Ada. Mungkin itu terjadi." Ya. Tanaman mungkin tumbuh tanpa bibit, mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon dan tanaman itu tanpa bibit, tanpa biji. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan adapun pertanyaan kamu, apakah seorang anak itu mungkin ada tanpa melalui perantara ayah? Kata, itu mungkin terjadi karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Setelah mendengar jawaban daripada Sayyidah Maryam, Yusuf pun mempercayainya dan merasa tenang hatinya, sehingga tidak ada pikiran-pikiran buruk yang datang di dalam pikirannya. Ya. Sehingga ketika Sayyidah Maryam merasa bahwa perutnya semakin besar, Sayyidah Maryam semakin khawatir, semakin takut bahwa keadaan dirinya akan diketahui oleh orang-orang, oleh masyarakat. Sehingga Sayyidah Maryam bertekad untuk apa? Untuk menjauhi manusia. Mencari tempat yang jauh, yang mana di situ tempat tersebut tempat yang tidak ada penghuninya. Nah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyah fahamadhu. Ketika Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam, setelah kandungannya semakin besar, fantabazat bihi makanan qasiyah, kemudian Sayyidah Maryam menjauhi manusia, mencari tempat qasiyah. Qasiyah itu yang jauh. Qasiyah ba'idan anhum ya. Jauh dari manusia, kiranya Sayyidah Maryam tidak terlihat oleh mereka. Karena Sayyidah Maryam mencari tempat jauh itu karena Sayyidah Maryam khawatir, ya, takut apa yang akan dikatakan oleh masyarakat, oleh manusia ketika mereka melihat bahwa dirinya sedang mengandung. Padahal Sayyidah Maryam ya takut apa? Takut salah paham, ya, takut salah paham dan takut fitnah akan dirinya. Sehingga Sayyidah Maryam mencari tempat yang jauh. Disitulah Sayyidah Maryam merawat dirinya. Dan tempat tersebut, tempat yang dipilih oleh Sayyidah Maryam di situ adalah Baitul Laham. Bagaimana yang disebutkan oleh bagian ulama tafsir. Bagian ulama tafsir mengatakan bahwa tempat yang dituju oleh Sayyidah Maryam itu ada di Baitul Laham. Dan disitulah Sayyidah Maryam melahirkan nantinya. Sehingga di situ Sayyidah Maryam merawat dirinya di situ sampai setelah 9 bulan atau 8 bulan datanglah waktu melahirkan. Ya, fa'aja'ahal makhadu. Kemudian Allah katakan fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Kemudian datanglah waktu melahirkan. Aja'aha ya. Al-makhad ini artinya apa? Al-makhad itu rasa kesakitan ketika melahirkan. Itu makhad. Aja'a itu berasal dari fi'il ja'a ya. Fi'il sulasi mujarradnya ja'a. Nah. Aja'a ya artinya memaksa ya. Mendatangkan. Maksudnya fa'aja'ahal makhadu, kemudian rasa sakit ya ketika melahirkan itu memaksa dirinya untuk apa? Untuk bersandar ada di ila jid'in nakhlah. Bersandar ada di mana? Di batang pohon kurma. Nakhlah pohon kurma. Karena orang yang akan melahirkan, yang sedang melahirkan itu
merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Nah, itu pun juga dirasakan oleh Sayyidah Maryam ketika beliau akan melahirkan. Sehingga rasa sakit itu memaksa dirinya untuk apa? Untuk bersandar ya, untuk berteduh sebentar. Sandar ada di batang pohon kurma. Ada di Baitul Lahm di situ, yang ada di tempatnya situ. Sehingga ketika beliau merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa ketika sedang melahirkan, beliau mengatakan kepada dirinya, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Beliau mengatakan, andai saja aku ini meninggal sebelum ini, jadi sebelum melahirkan, sebelum aku mengandung. Andai saja aku ini meninggal atau mati sebelum mengandung, dan aku termasuk orang yang terlupakan. Maka itu lebih baik bagi diriku. Nah, ucapan daripada Sayyidah Maryam ini berarti apa? Beliau mengharapkan kematian. Ya. Ini juga merupakan dalil. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama mazhab ya, dari 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka sepakat bahwasanya tamanil maut, mengharap kematian itu hukumnya makruh. Ketika tertimpa satu musibah yang berurusan dengan dunia, hukumnya makruh. Ya, ada corona misalkan, berharap kematian, lebih baik mati daripada kena corona. Nah, ini nggak benar. Makruh hukumnya, mengharap kematian. Nah, kalau sampai bunuh diri bagaimana? Ya, berarti haram. Mengharapnya itu sudah makruh hukumnya. Terus apa yang harus dilakukan ketika tertimpa musibah yang berurusan dengan dunia? Bersabar. Itu yang harus dilakukan, bersabar. Karena ketika kalian bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kesabaran kalian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tanpa terhitung. Enggak ada hitungannya. Apakah 10 balasannya, 12, 20, 1000, enggak terhitung. Balasan yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Nah, tapi kalau seandainya dia khawatir akan fitnah terhadap agamanya, khawatir ya atau takut terhadap fitnah yang akan terjadi menimpa di dalam agamanya, agama Islam, maka mengharap kematian ini hukumnya enggak makruh lagi. Boleh untuk mengharap kematian. Sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidah Maryam. Dan ini juga menjadi dalil mereka para ulama madzhab mengambil dalil daripada ucapan Sayyidah Maryam ketika itu beliau mengharap kematian. Nah, kenapa? Karena Sayyidah Maryam itu merasa khawatir fitnah yang akan menimpa kepada agamanya sehingga beliau mengharap kematian. Beliau katakan, andai saja saya ini mati atau meninggal sebelum saya melahirkan, sebelum saya mengandung, dan saya termasuk orang yang terlupakan, maka itu lebih baik bagi saya. Beliau mengharapkan kematian karena dua sisi, karena dua hal. Tentunya dua hal ini karena beliau khawatir terhadap agamanya. Yang pertama karena beliau khawatir bahwasannya manusia, orang-orang yang ada di daerahnya akan menyangka bahwa agama yang dianut oleh beliau itu adalah agama yang jelek. Sehingga itu akan memfitnah beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau khawatir bahwasannya
khawatir bahwa orang-orang itu, manusia itu akan melakukan perbuatan zina atau dusta, yang mana mereka salah paham di dalam mendengarkannya. Nah, karena mereka mengambil dohirnya, karena mereka nggak tahu dengan keadaannya bahwa Sayyidah Maryam itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena secara dohir manusia itu bisa dilahirkan melalui perantara ayah dan ibu. Nah, ketika mereka mendengar kabar, oh Sayyidah Maryam ini orang yang suci, orang yang beribadah, selalu beribadah, yang berkhidmat di dalam rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki keluarga yang suci, punya anak, padahal dia belum menikah. Nah, apa yang akan dipikirkan oleh mereka? Ya, sehingga mereka akan meniru, ya, mereka akan salah paham, dan mereka akan menganggap bahwa perbuatan zina itu akan boleh bagi mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidah Maryam. Dua hal ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidah Maryam, sehingga karena dua hal ini berkaitan dengan agama, fitnah di dalam agama, sehingga beliau mengharap kematian untuk dirinya. Nah, adapun kalau seandainya seorang manusia khawatir fitnah terhadap agamanya, maka boleh-boleh saja. Boleh saja. Ya. Mengharap kematian, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, mengharap kematian itu diperbolehkan dari dua hal. Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, ketika itu khawatir fitnah yang terjadi di dalam agamanya. Yang kedua, ketika dia ingin berperang, mengharapkan mati syahid. Ini dua hal yang diperbolehkan. Mengharap kematian diperbolehkan di dalam dua hal. Ketika dia khawatir fitnah terhadap agamanya. Yang kedua, ketika dia mengharapkan kematian dalam peperangan, mati syahid. Sebagaimana diceritakan di zaman ketika zaman Rasulullah, di akhir ya zaman Rasulullah itu, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardahu, beliau mengatakan ketika terjadi fitnah ya, Musailamah Al-Kadzab ya, ketika itu dia mengaku sebagai nabi, sampai mengirim surat kepada Nabi Muhammad. Ketika itu diceritakan bahwa Musailimah Al-Kadzab ini mengirim surat kepada Nabi Muhammad, mengirim surat untuk membagi ya kekuasaannya. Kekuasaanmu ada di Mekah dan sekitarnya, saya ada di sini, dibagi. Nah, dia katakan di dalam suratnya, min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Sehingga Nabi Muhammad pun menjawab, min Muhammad Rasulillah ila Musailimah Al-Kadzab. Sehingga beliau pun dijuluki Al-Kadzab, Musailimah Al-Kadzab, sang pendusta, yang mendusta. Di situ Musailimah Al-Kadzab berusaha untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang didapatkan oleh Musailimah hanya hinaan kepada dirinya. Itulah ihanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musailimah. Walaupun itu sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, tapi itu merupakan ihanah kepada untuk Musailimah Al-Kadzab. Adapun kalau di dalam diri Rasulullah SAW adalah mukjizat ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, itu adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tapi sesuatu yang di luar kebiasaan yang dimiliki oleh Musailimah itu adalah ihanah ya, penghinaan, kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musailimah. Ya, diceritakan bahwasanya ada seorang anak yang rontok rambutnya. Ya, ada rambutnya cuma rontok. Ya. Diusap dengan tangan halusnya Rasulullah SAW, sehingga seketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala rambutnya menjadi subur kembali, tumbuh kembali. Musailimah ingin meniru ya. Ingin meniru Nabi Muhammad SAW ya. Ada seorang anak rontok ya, di daerahnya ada seorang anak yang kepalanya rontok, rambutnya rontok.
diusap sama tangannya Musailimah, bukan tambah tumbuh tapi rontok semuanya, gundul akhirnya. Nah, ini merupakan apa? Ihanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ketika itu ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah bahwa sumur yang dia miliki itu surut ya. Ada airnya cuma sedikit. Sehingga sama Rasulullah SAW diludahi sumurnya. Ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala semakin banyak sumurnya. Full, penuh airnya. Musailimah ingin menirunya. Ya, ada sumur milik seseorang, ya. Surut sumurnya. Ada airnya sedikit. Diludahi sama Musailimah bukan tambah banyak, tambah habis air. Ada lagi, ceritakan lagi, ada seorang yang salah satu matanya nggak bisa melihat, ya. Diusap dengan tangan halusnya Rasulullah SAW. Seketika itu dengan izin Allah, kedua matanya bisa melihat kembali. Musailimah ingin meniru Nabi Muhammad SAW, ya. Ada seorang yang salah satu matanya nggak bisa melihat, diusap sama Musailimah, ya. Bukannya tambah sembuh, dua-duanya nggak bisa melihat. Dua-duanya nggak bisa melihat, jadi buta. Nah, ini merupakan apa? Ihanah, penghinaan yang telah Allah berikan kepada Musailimah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bahwasanya aku akan memerangi Musailimah dan pasukannya dengan pasukan yang mereka mencintai kematian, sebagaimana mereka pasukannya Musailimah mencintai kehidupan. Saya akan menyiapkan pasukan yang mana mereka mencintai kematian. Maksudnya apa? Mati syahid. Sebagaimana mereka pasukannya Musailimah mencintai kehidupan. Nah, ini merupakan apa? Merupakan menunjukkan kepada kita bahwa mengharap kematian itu boleh kalau untuk mengharap kematian di dalam peperangan, mati syahid. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ingin menenangkan Sayyidah Maryam alaihissalam. Karena ketika itu Sayyidah Maryam di samping beliau merasa khawatir apa yang akan terjadi kepada agamanya, fitnah terhadap agamanya, ya, apa yang akan dikatakan oleh masyarakat perihal dirinya, kandungan yang ada di dalam perutnya. Terlebih dari itu, beliau juga merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa ketika melahirkan. Sehingga malaikat Jibril ingin menenangkan daripada Sayyidah Maryam, hingga dikatakan fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Fanadaha, kemudian memanggil. Ada seseorang yang memanggil Sayyidah Maryam min tahtiha, ada di bawah Sayyidah Maryam. Ada yang mengatakan bahwa yang memanggil Sayyidah Maryam ini adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan enggak, yang memanggil Sayyidah Maryam ini adalah anaknya, ya, Nabi Isa alaihissalam. Adapun yang mengatakan bahwa yang memanggil beliau itu adalah malaikat Jibril, karena posisi malaikat Jibril itu ada di bawah Sayyidah Maryam, karena ketika itu Sayyidah Maryam ada di atas. Posisinya ada di bagian atas. Malaikat Jibril ada di bawah, ya. Sehingga dikatakan min tahtiha, dari bawahnya. Oleh karena itu ada qiraat yang lain membaca bukan min tapi man. Fanadaha man tahtaha, ya. Nah, man berarti apa? Seorang manusia kan? Man. Maka memanggil beliau Sayyidah Maryam man, seseorang yang ada di bawahnya. Itu malaikat Jibril. Adapun yang mengatakan bahwa yang memanggil beliau itu adalah Nabi Isa, nah, itu juga merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, ya. Pada ketika beliau masih di dalam kandungan sudah bisa berbicara kepada ibunya. Ya. Ini di riwayat yang lain, ya, mengatakan bahwa yang memanggil beliau adalah Nabi Isa.
pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang memanggil beliau Nabi Isa itu mengambil dalil daripada ucapan Sayyidah Maryam di ayat selanjutnya yang akan kita bahas nantinya, bahwa Sayyidah Maryam mengatakan fa'asyarat ilaihi, ya, fa'asyarat ilaihi, ketika Sayyidah Maryam sudah melahirkan Nabi Isa, membawa Nabi Isa menghadap kaumnya. Nah, ketika itu kaumnya merasa kaget, ya, nanti akan diceritakan, kaget melihat anak siapa ini. Sayyidah Maryam orangnya suci, bagaimana dia bisa melakukan perbuatan buruk ini? Hingga tanya kaumnya, ini anak siapa? Ini anak kamu. Nah, kemudian Sayyidah Maryam memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat untuk berbicara kepada anaknya. Ya. Sayyidah Maryam, beliau tidak memberikan isyarat untuk berbicara kepada anaknya kecuali beliau sudah mengetahui bahwasanya sebelumnya anaknya ini sudah berbicara kepada dirinya. Ya. Karena kalau seandainya dia nggak mengetahui, sebelumnya dia nggak tahu kalau anaknya bisa berbicara, nggak mungkin Sayyidah Maryam memberikan isyarat untuk berbicara kepada anaknya. Nah, ini dalilnya. Dalilnya daripada pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang memanggil beliau itu adalah Nabi Isa. Ya. Nabi Isa posisinya ada di bawahnya, ya, karena ya ada di dalam perutnya kan, ya, ada di bawahnya. Itu daripada dua pendapat. Karena ada mintah dia Allah tahzani. Nah, di situ dari dua pendapat itu baik yang mengatakan bahwa yang memanggil beliau adalah malaikat Jibril atau Nabi Isa alaihissalam. Di situ beliau ingin menenangkan daripada Sayyidah Maryam. Beliau katakan Allah tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Ya. Enggak usah bersedih. Ya. Janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya Tuhan kamu telah menjadikan di bawah kamu sungai. Sariyah itu apa? Sariyah itu sungai kecil, ya. Sungai kecil. Yang mana dikatakan sebagian riwayat mengatakan bahwa sungai ini aslinya surut, ya, nggak ada airnya. Tapi karena itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, setelah beliau melahirkan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sungai itu menjadi mengalir lagi sehingga ada airnya. Sungai kecil, Sariyah, yang ada di samping beliau. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan di bawah kamu sungai kecil, ya. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Ya. Dan goyangkanlah pohon kurma itu, karena beliau itu ketika melahirkan ada di batang pohon kurma. Ketika itu beliau sedang menyandar ada di batang pohon kurma, ya. Sehingga malaikat Jibril atau Nabi Isa mengatakan kepada Sayyidah Maryam, huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkanlah batang pohon kurma ini, goyangkanlah, maka niscaya tusaqit 'alaiki rutaban janiyah, niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang janiyah, yang sudah matang. Janiyah itu sudah matang, sudah layak dimakan. Goyangkanlah pohon kurma, niscaya pohon tersebut akan menggugurkan buah kurma yang sudah matang. Fakuli wasrobi wa qarri aina, maka makanlah. Maka makanlah, ya, daripada buah kurma tersebut. Wasrobi, dan minumlah dari apa? Dari sungai yang ada di samping kamu, yang ada di bawah kamu, yang telah Allah berikan kepada kamu. Minumlah dari sungai tersebut. Wa qarri aina, dan sejukkanlah mata kamu, artinya berbahagialah kamu karena kamu memiliki seorang anak, ya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah kamu. Di sini di dalam ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk apa? Untuk bahwasannya kita
Di dalam kehidupan ini kita harus berikhtiar. Tidak cukup bertawakal kepada Allah. Ya. Ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, ya, menginginkan sesuatu, ya, bercita-cita, ya, berandai-andai, berangan-angan, ya, menginginkan sesuatu, maka nggak mungkin sesuatu itu akan datang ya langsung kepada ente. Ya. Bagaimana? Ikhtiar terlebih dahulu, kerjakanlah sebab. Ya. Laksanakanlah sesuatu ya, atau ya laksanakanlah sebab-sebab yang akan menyebabkan diri kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Ikhtiar. Karena kunci di dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama ikhtiar. Yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, yang pertama ikhtiar. Sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada salah satu sahabatnya. Ketika itu ada salah satu sahabatnya memiliki seekor unta. Nah, nggak taunya ya bertemu dengan Nabi Muhammad ya, melewati Nabi Muhammad dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sungguhnya saya ini ingin ke masjid. Apakah sebaiknya saya tinggalkan unta ini tanpa saya ikat, tapi saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau saya ikat untanya, saya ikat, kemudian saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, ya, memberikan pelajaran kepada sahabatnya, i'qilha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakal kepada Allah. Kalimat ya, ucapan Rasulullah i'qilha ini merupakan apa? Merupakan perintah kepada kita untuk berikhtiar. I'qilha, ikatlah. Ikatlah artinya berikhtiarlah. Supaya tidak kehilangan unta kamu, berikhtiarlah terlebih dahulu dengan apa? Dengan cara apa? Diikat. Untanya diikat. Kemudian setelah itu baru bertawakal kepada Allah, serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul a'zam. Setelah berikhtiar ya, tapi kok enggak dapat apa yang diinginkan, tidak dia dapatkan. Apa yang harus dilakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat terhadap hambanya yang ingin meminta, berdoa kepadanya. Ya. Kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal Allah, apabila kamu bertekad ingin melaksanakan sesuatu, fatawakal Allah, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini tiga kunci yang harus kita pegang ya di dalam kehidupan kita. Ya. Tidak cukup dengan adanya tawakal. Ya. Gambarnya seperti ini. Ketika kita lapar, ya, apakah cukup kita cuma, kalau insya Allah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki, saya akan kenyang. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Terus bagaimana? Ikhtiarlah terlebih dahulu. Terus apa? Bagaimana? Makan. Setelah makan, baru kalian akan mendapatkan apa? Rasa kenyang. Seperti itulah gambarannya. Sama. Nah, jadi itu 3 kunci yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidah Maryam, Allah Subhanahu wa taala ya, Allah perintahkan ya, melalui daripada Nabi Isa atau melalui daripada malaikat Jibril, bagaimana di sebagian riwayat, Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam untuk menggoyangkan pohon. Ya. Kalau Allah kehendaki, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma. Tapi enggak, Allah memerintahkan kepada Sayyidah Maryam untuk menggoyangkan pohonnya. Ini dalam arti apa? Dalam arti berikhtiarlah terlebih dahulu dengan menggoyangkan pohon, sehingga pohon itu akan menggugurkan buah kurma. Seperti itu.
Ini adalah ajaran yang Allah ajarkan kepada kita dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Harus kita ikuti. Ya. Jadi pengangguran tuh nggak bener ya. Ada pengangguran nganggur, ya, nggak kerja, ya nggak bener. Ya harus kerja. Apalagi kalau memiliki keluarga ya. Pengangguran mengharapkan hadiah, ya nggak bener. Nggak datang hadiahnya. Bekerjalah, ya. Carilah sebab, berikhtiarlah. Ya. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Di sini juga menjadi obat ya bagi seorang wanita yang melahirkan. Dianjurkan setelah melahirkan itu untuk makan buah kurma, ya. Kurma kering kalau bisa ya. Ya. Kurma kering. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam setelah beliau melahirkan Nabi Isa, Allah katakan apa? Fakuli, ya, kuli, makanlah apa? Buah kurma tadi yang dia goyangkan pohon itu. Ya. Makanlah buah kurma. Ya itu juga untuk apa? Untuk menyehatkan badannya ya, untuk apa? Mengembalikan kekuatannya ya, mengembalikan kekuatannya. Dan banyaklah manfaat yang ada di dalam buah kurma. Dan juga setelah melahirkan juga dianjurkan untuk minum ya, minum. Karena orang yang melahirkan tuh menghabiskan tenaga yang sangat besar. Ya. Sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan cairan air ya. Sebagian besar tubuh manusia itu membutuhkan cairan air. Ya. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidah Maryam makan dan minum. Untuk menjadi kuat. Menjadi kuat. Setelah melahirkan menjadi kuat. Wa qarri aina, ya, berbahagialah artinya di sini berbahagialah karena seorang anak diberikan seorang anak itu adalah merupakan anugerah. Ya, kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Maryam. Kabar gembira. Sehingga sepatutnya bagi seorang yang mendapatkan kabar gembira, apa yang harus dilakukan? Berbahagia. Berbahagia karena mendapatkan seorang anak. Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam untuk berbahagia. Janganlah kamu bersedih ya, merasa khawatir terhadap apa yang terjadi, apa yang akan dikatakan oleh kaummu ya. Terhadap rasa sakit yang kamu rasakan ya. Maka bergembiralah ya, berbahagialah karena kamu telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa anak yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian insyaallah di kajian selanjutnya kita akan membahas apa sih ya, perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Sayyidah Maryam yang harus dilakukan oleh Sayyidah Maryam ketika berhadapan dengan manusia. Di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan untuk Sayyidah Maryam supaya Sayyidah Maryam melaksanakan daripada perintahnya ketika bertemu dengan kaumnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di kajian setelah ini. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.